Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas layanan Firebase, yaitu Firebase Authentication, dan kita akan praktek membuat halaman login menggunakan Firebase Authentication. Oke, mari kita mulai. Ya, yang pertama saya akan menemukan aplikasi untuk login ya. Ini menggunakan Firebase Authentication. Nah, ini layoutnya saya bikin secara manual. Jadi yang pertama, layoutnya dibikin secara manual. Lalu nanti yang di aplikasi kedua, kita menggunakan Firebase Auth UI ya. Jadi UI-nya itu sudah disediakan dari Firebase. Nah, ini sebagai contoh, misalnya nanti ya, kita mau register. Ya, misalnya emailnya ini, lalu passwordnya ya, register. Nah, nanti bisa mengirim verifikasi email ya. Email verifikasinya bisa kita cek di email kita. Nah, ini ya, masuk di sini. Nah, kita bisa verifikasi. Tinggal diklik linknya ya, seperti ini. Nanti kalau sudah verifikasi, berarti tinggal login aja. Nah, login. Nanti munculnya seperti ini ya. Ini contoh yang pertama. Ini juga bisa logout. Nah, setelah logout, nanti, yang kedua saya demokan aplikasi yang menggunakan Firebase Auth UI. Ya, ini tampilan ini tidak dibuat secara manual. Jadi ada sign in with email, Google, phone, ini sudah bawaan dari Firebase. Sebenarnya ada macam-macam pilihannya, bisa Facebook, bisa Twitter ya. Nah, di sini saya aktifkan yang Google sama email sama phone. Sebagai contoh misalnya yang email. Nah, di sini nanti muncul ya, kita mau login pakai yang mana. Nah, tadi kan sudah login ya, sudah register dengan email yang ini, yang amil.46 ini. Tinggal kita masukkan aja passwordnya. Kalau nggak salah ini tadi ya. Nah, nanti munculnya seperti ini. Bisa kita logout. Misal kita mau masuk lagi. Nah, sekarang misalnya kita mau login pakai sign in with Google ya. Kita klik aja yang sign in with Google. Nah, nanti kita tinggal milih mau pakai akun yang mana yang mau kita gunakan untuk login ya. Nah, ini contoh ya. Nah, berhasil. Ya, ini yang nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat login ya menggunakan Firebase Authentication. Oke, pertama kali kita bahas dulu untuk membuat aplikasi yang menggunakan layout manual ya. Jadi layoutnya kita buat sendiri. Oke, kita lihat dulu di layoutnya. Di sini saya pakai dua layout ya. Ada layout untuk home dan untuk main ya. Untuk yang main itu seperti ini. Jadi layoutnya ada dua text field yang nanti diisi, yaitu email dan password. Lalu ada dua button login dan register. Lalu untuk layout yang home itu hanya tulisan untuk menampilkan nama user sama button logout seperti ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke pembuatan project baru ya. Jadi nanti kita pakai project yang sudah jadi ini untuk kita bahas kodenya. Nah, tapi untuk memudahkan teman-teman nanti memulai project Firebase, maka untuk mempelajari settingan atau mungkin library apa saja yang dibutuhkan, maka
maka saya bikin project dari awal. Nah, di sini sudah saya sediakan project yang masih kosongan ya. Jadi ini saya sudah new project. Baru ada main activity, dan ini untuk Gradle-nya. Kompetensi ya, itu masih default semua. Belum saya sambungkan dengan Firebase. Nah, jadi teman-teman tinggal new project seperti biasa. Nah, untuk bisa menyambungkan dengan Firebase lebih mudah, di Android Studio-nya ini teman-teman bisa login dulu ya. Sini di pojok sini itu ada avatar seperti gambar orang gitu ya. Itu bisa diklik untuk login ya, dengan email Google teman-teman. Nah, setelah itu cari Firebase di sini ya. Di tools ada Firebase ya. Tools Firebase. Nah, nanti di sini ada asisten. Karena kita mau menggunakan authentication ya. Authentication ini tinggal pilih yang authentication, klik email and password authentication ya. Nah, ada step-stepnya ya, 1, 2, 3. Yang pertama, connect to Firebase. Bisa kita klik ya, connect to Firebase. Ya, nanti akan diarahkan ke webnya Firebase. Nah, di sini nanti buka ya. Dia langsung nyambung ke email Google karena saya pakai Chrome ya. Jadi email Google yang sudah tersinkronisasi di Chrome. Lalu kita disuruh milih project yang mana ya. Atau kita mau bikin project baru. Di sini bisa add project atau pakai project yang sudah ada sebelumnya. Nah, katakanlah kita bikin project baru, add project ya. Terserah namanya apa, misalnya latihan. Ini contoh aja ya, latihan. Continue. Ini terserah teman-teman mau enable analytic atau enggak. Continue aja. Oke, continue. Ini tinggal klik connect. Nah, kalau sudah, ya ini tandanya sudah terkoneksi ya. Kita lihat di project kita. Nah, connected. Teman bisa lihat di sini connected ya. Nah, ketika sudah connected seperti ini, maka kita bisa lihat sebenarnya di sini kita ganti yang Android ini dengan project misalnya. Dengan project, maka kita bisa lihat struktur folder di sini. Ada yang namanya di app ya, di app, di folder app ini ada Google Service.json. Jadi kalau sudah connected, nanti akan di-generate-kan file Google Service.json. Kalau Google Service.json ini dihapus, maka nanti otomatis dia tidak terkoneksi lagi. Saya kasih contoh, ini kalau saya delete. Oke. Nah, connect to Firebase-nya kembali seperti semula ya, belum tercentang. Jadi nanti kalau mau connect ya seperti tadi caranya ya. Nah, setelah itu di step yang kedua kita akan menambahkan library ya. Ini kita konekkan lagi. Kita konekkan lagi. Pilih yang latihan ya. Oke. Oke, connect. Nah, sudah connect ya. Nah, muncul lagi ya Google Service.json. Kita kembalikan lagi ke Android biar lebih mudah. Nah, sekarang kita klik yang step kedua, add Firebase Authentication to your app. Nah, ketika kita klik button di step kedua ini, nanti akan otomatis ditambahkan di Gradle kita. Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat di situ nanti akan ditambahkan di Gradle
library ya. Kita tinggal klik aja save change. Nah, bisa dilihat ya, ini dia download library-nya. Oke, sudah tercentang, berarti sudah tersetup dengan benar ya. Nah, sekarang ya intinya kalau step yang kedua ini 1 sama 2 ini udah tercentang semua, berarti sudah siap untuk kita bikin aplikasi menggunakan Firebase UI ya. Kita lihat di Gradle-nya. Nah, di Gradle-nya ini otomatis dituliskan ya. Dituliskan seperti ini. Yang ini juga. Nah, otomatis ditambahkan Firebase tanpa kita ngetik manual ya. Kita lihat saya perbesar di sini ya. Ditambahkan Firebase out 20.0.1 ya. Sama yang di sini. Oke, ini saya kecilkan dulu. Nah, kita perbesar yang ini. Nah, kita lihat di main activity ya. Nah, di main activity ini seperti biasa deklarasi komponen apa saja yang ada di layout main, di layout activity main ya. Nah, di sini ada button untuk login, button untuk register, lalu ada edit text ya untuk memasukkan email dan password. Lalu kita butuh variabel atau objek dari Firebase user untuk menampung user yang login, sama objek dari Firebase out ya. Ini nanti untuk memanggil metode yang menghandle login dan seterusnya. Oke, di onCreate tinggal seperti biasa kita inisialisasi dulu find view by ID ya. Untuk yang login kita kasih listener is karena di sini kita implement activity-nya view on view listener. Register juga ya. Nah, semuanya kita inisialisasi. Setelah itu kita ambil instance objek dari Firebase. Caranya tinggal Firebase out.get instance dan kita tampung di tadi ya variabel mout ya. Lalu kita ambil user ya, current user. Ini kita punya variabel tadi Firebase user ya. Objek dari Firebase user. Current user sama dengan mout tadi ya. .get current user. Nah, ini ngecek current usernya ini sudah ada atau belum sih. Maka kita ambil pakai get current user. Nah, ini dicek ya. Jika current user tidak sama dengan num, berarti current usernya ini sudah login ya, kalau tidak sama dengan num. Ya. Lalu dicek lagi, current usernya ini emailnya sudah terverifikasi nggak? Nah, di contoh awal kan saya berikan contoh bahwa kalau kita register, nanti harus verifikasi di email. Bisa jadi sudah register tapi belum diverifikasi di email. Ini untuk cek ya, apakah emailnya sudah terverifikasi. Walaupun sudah login, katakanlah, dicek lagi emailnya sudah terverifikasi belum. Kalau sudah terverifikasi, maka kita masuk ke activity yang home tadi ya, ke halaman yang kedua. Masuk ke halaman yang kedua, lalu kita kirimkan dari activity yang pertama ini email ya, data email. Data emailnya nanti dipakai di activity yang kedua ya, diambil di activity yang kedua. Coba kita lihat di activity yang kedua yaitu home ya. Nah, di sini ada button logout seperti biasa ya, diinisialisasi. Ada text view untuk menampilkan data dari activity main tadi ya. Nah, ini ya. Cara ngambilnya
di materi intent sudah kita pelajari ya. Get string extra namanya ya, nama ID-nya email. Nah, nanti result ini kita set text dengan data yang tersimpan di intent ya, dengan ID-nya yaitu email. Seperti ini ya, diisi dari activity home. Lalu di button logout-nya intinya kita keluar ya, logout dari akun yang sudah login tadi. Kita tinggal panggil, kita pakai kelas Firebase out.getInstance. Kita nggak perlu lagi bikin variabel ya, karena nggak terlalu panjang juga ya. Langsung aja Firebase out.getInstance.signout ya, signout di sini. Nanti dia keluar ya, logout. Setelah itu finish keluar dari activity ya. Jadi kalau yang di main activity tadi, Firebase out.getInstance-nya kita taruh di variabel ya. Sama aja ya. Ini langsung aja dipanggil Firebase out.getInstance.signout ya. Oke, kembali ke main activity. Jadi di onCreate ketika aplikasi pertama kali running, dia langsung ngecek sudah login nggak. Kalau sudah pernah login atau usernya ini katakanlah sudah pernah pakai aplikasi ya, sudah login, dicek lagi, oh usernya sudah ada nih. Kalau sudah ada, masuk ke halaman home ya. Oke, nah terus nanti misalnya user itu belum login ya, current usernya 0 atau belum ada, maka user harus mengisi di kolom nama sama email ya untuk login atau register. Kita lihat di onClick-nya. Ya, kalau yang diklik itu login, maka nanti aplikasi ini ngecek ya, email sama password yang dimasukkan. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita nggak perlu lagi if email sama dengan apa gitu ya, tapi di Firebase ini sudah ada ya, semacam sudah disediakan database untuk menyimpan user sama email. Coba kita lihat di Firebase-nya. Tinggal dibuka di console.firebase.google.com, lalu pilih project tadi yang dihubungkan dengan aplikasi ya. Ini contohnya yang sudah saya buat ini menggunakan project namanya yang ini, Firebase Out Latihan. Nah, di sini kita punya macam-macam layanan sebenarnya di Firebase. Ada storage, ada real-time database. Nah, kita pakai yang authentication ini. Ini user yang sudah register, hanya ada satu ya, contohnya user saya sendiri nih ya. Nah, ini kita nggak perlu bikin database manual ya. Jadi nanti kesimpannya di sini. Kita bisa ngecek usernya siapa aja yang register ya. Lalu untuk sign in method sebenarnya bisa macam-macam ya. Bisa lewat Google, bisa email password yang sedang kita kerjakan email password ya. Bisa lewat phone, bisa lewat Facebook, Microsoft, dan lain sebagainya. Nah, nanti yang aplikasi pertama ini email password, lalu yang aplikasi kedua menggunakan Firebase UI, Firebase Authentication UI, itu kita coba pakai yang tiga-tiga ini ya, email, phone, sama Google. Oke, lalu juga disediakan template. Di sini ada template verifikasi email, jadi ketika nanti register, itu kan mengirimkan verifikasi di email ya, di email yang daftar. Nah, itu kata-katanya, isi emailnya itu bisa kita atur di sini. Ya. Begitu juga dengan nanti misalnya password, orangnya mau reset password ya, itu juga bisa. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, untuk melakukan sign in, caranya kita tinggal panggil objek tadi mout ini ya, dari Firebase out ya. Jadi ini yang dipakai ya. Sign in with email and password.
Yang karena kita mau sign in-nya lewat email sama password. Lalu inputannya ya email sama password, to string ya, string 2 ini. Setelah itu langsung kita implementasikan listener, yaitu add-on complete listener ya. Jadi kita tambahkan listener untuk melisten event ketika prosesnya ini telah selesai. Oke. Kita overriding method onComplete ya. Di dalam onComplete listener ini kita nanti tinggal overriding ketika sudah selesai, maka kita mau ngapain ya? Kalau dia sukses, loginnya, sign in-nya sukses, maka kita bisa tentukan kalau di sini prosesnya adalah kalau sudah selesai sukses masuk sign in, maka dia ke halaman home ya. Nah, ini ngecek ya apakah tagsnya sukses ya. Kalau sudah login-nya berhasil, seperti biasa ya, cek seperti yang di awal tadi ya. Nah, get current usernya ini kalau nggak nol ya kita ambil ya, kita ambil usernya, dia emailnya sudah terverifikasi nggak? Kalau sudah ya kita ambil emailnya ya. Lalu start activity home seperti yang di atas tadi sama. Nah, ternyata kalau misalnya belum terverifikasi emailnya, ya munculkan aja TUS atau peringatan, terserah ya. Di sini munculkan not verified. Ya. Atau misalnya kalau di sini tagsnya tidak sukses, katakanlah passwordnya salah, kita tampilkan authentication fail. Ya. Itu untuk yang button login. Untuk yang button login, sekarang kita masuk ke button register ya. Di button register ini juga kita ambil dari objek mout ini, create user with email and password ya. Karena kita pakai email password, inputnya sama, ada email sama password, sama ya. Kita bikin lagi listenernya, onComplete listener. Kalau sukses, dia ngecek lagi ya. Kalau misalnya sudah sukses untuk create email user dengan email dan password, maka dicek nih. Kalau usernya itu nggak nol, maka kalau di awalnya ya, kalau kita pakai email password itu, nama dari user itu belum masih kosongan ya. Jadi di sini sebagai contoh saja, nama dari user langsung kita set menjadi user test. Ya. Maka kalau usernya nggak nol, itu profil dari user, namanya itu akan kita ubah. Caranya seperti apa ya? Kita panggil objek dari user profile change request. Ya. Seperti ini caranya. Instansiasinya new user profile change request builder set display name user test build. Nah, setelah itu dari user ini tadi kita tinggal panggil method update profile. Kita ambil dari ini ya, inputannya profile update di sini. Kita bisa kasih listener juga. Kalau sukses ya jadi sudah nama dari user sudah berhasil diubah. Kalau belum ya ambilkan aja log atau mungkin TUS atau apa ya, terserah ya. Ini cuma contoh aja ya. Jadi nanti harusnya ketika register itu kan masukkan nama juga ya. User masukkan nama, mungkin alamat dan seterusnya. Nah, itu nanti baru dipanggil di update profilnya, namanya sesuaikan dengan yang diisikan oleh user. Oke. Sekarang selanjutnya setelah update profile itu, dan ini proses ini juga nggak wajib ya. Misalnya cuman mau login, cuman mau register tanpa memberikan nama user juga bisa ya. Yang penting email sama passwordnya udah masuk. Ya, jadi opsional. Ini nggak wajib. Ya, intinya yang ini tadi. Kalau mau create user,
prosesnya yang atas ini ya, mout create user with email and password. Ini kalau pakai email dan password. Oke. Nah, untuk listenernya sama ya, on complete, jadi untuk ngecek registernya ini berhasil atau enggak. Oke, saya lanjutkan. Di on complete ini ketika sukses ya tasknya, dia ngecek usernya sudah ada nggak ya. Kalau usernya maksudnya current user itu ketika register otomatis dia masuk ke get current user ya. User tersebut otomatis masuk menjadi objek di mout ini, objek current user. Jadi langsung bisa diambil ya user pada saat itu yang register. Nah, bisa dicek juga emailnya udah terverifikasi nggak? Karena kalau register awal biasanya belum terverifikasi. Nah, kalau kita udah cek nih ya, sebenarnya otomatis kalau misalnya register baru, otomatis ini belum terverifikasi sih. Maka kita langsung masuk ke yang else ya. Apakah user sudah terverifikasi? Kalau sudah terverifikasi ya dia langsung masuk ke home. Ya, caranya seperti yang tadi. Nah, tapi pasti biasanya belum terverifikasi sehingga kita perlu kirimkan email verifikasi. Caranya gimana? User.send email verification ya. Kita kasih lagi listener. Kalau sukses ngapain, kalau gagal ngapain. Kalau sukses kasih itu saja, verification email send to email dari yang user yang meregister. Kalau gagal ya error di verifikasi, terserah ya tampilannya. Nah, intinya seperti itu. Ya. Nah, else yang ini, yang paling bawah ini, itu ini ya. Kalau taksnya gagal, katakanlah mungkin registernya itu biasanya gagal karena emailnya sudah ada yang pernah pakai, sudah pernah daftar. Daftar lagi biasanya gagal ya, authentication failed. Nah, ini yang manual. Ya, silakan nanti dilihat di project yang saya berikan. Ya, sekarang kita bahas yang menggunakan Firebase UI ya, Firebase Out UI. Bedanya ya di yang project kedua ini kita hanya butuh satu layout yaitu main activity. Ya, layout main activity ini isinya seperti yang di activity atau layout home ya di yang project pertama. Kalau kita lihat di yang project pertama ini ya, kita lihat layout home-nya. Ini ya, intinya cuman ada button logout sama text view. Nah, kalau yang di project yang menggunakan Firebase Out UI ini, UI bawaan dari Firebase. Nah, di sini saya hanya butuh satu layout untuk menampilkan nama user, di sini nama user sama button logout. Ya. Oke. Apa yang pertama kali dilakukan ya, bedanya dengan yang tadi itu tinggal kita tambahkan di Gradle-nya, di Gradle yang modul app ini. Nah, tambahkan di sini implementation ya, dependencies-nya, implementation from Firebase UI ini yang terbaru ketika saya bikin project ini, versi 6.4.6 nggak salah ya. Jadi yang ini ya. Oke. Selanjutnya di main activity seperti apa ya? Di main activity malah lebih singkat ya. Jadi seperti biasa pertama kita inisialisasi dulu, ada text view sama button ya, text view hello world sama button untuk logout. Terus kita butuh mout juga untuk ngecek current user sama Firebase user ya, Firebase out dengan
Firebase user ya. Oke, di onCreate inisialisasi seperti biasa, kasih listener di logout. Nah, sekarang kita tentukan provider. Kita mau loginnya bisa pakai apa aja. Yang pertama tadi email. Nah, di sini pakai email. Lalu kita juga mau pakai Google, email Google apa namanya? Google ya. Yang ketiga menggunakan nomor telepon ya, phone builder. Jadi tinggal seperti ini caranya. Nah, bikin list dengan tipe data yang bisa ditampung ini outui.idconfig providers. Ini namanya terserah ya. Ini saya kasih nama providers. Ya, seperti ini ya, list to list list.slist. Masukkan semua di sini, mau yang apa aja ya. Nah, contoh misalnya ini macam-macam ya. Nah, di sini ada Facebook, ada GitHub, ya, Microsoft. Nah, di sini nanti. Contohnya 3 dulu ya. Oke. Seperti biasa, caranya sama seperti yang project pertama tadi. Kita dapatkan instance dari Firebase out, dan kita ambil current usernya. Ngecek ya. Jika nggak null, nah jika kalau ini beda ya. Kalau current usernya itu sama dengan null, maka kita tampilkan form loginnya. Form login dari Firebase UI ya. Nah, cara nampilkannya gimana? Cara nampilkannya pakai start activity for result ya. Start activity for result. Ya. Jika current usernya sama dengan null atau belum login, berarti kan null ya current usernya. Maka start activity for result out UI dot get instance ya. Out UI ini kan kita sudah apa namanya di Gradle-nya tadi sudah tambah dependencies out UI ya. Tinggal di sini start activity for result out UI dot get instance dot create sign-in intent builder. Lalu providersnya tadi ini kita masukkan ya di sini set available providers. Nah, kalau kita mengaktifkan email, Google, sama phone, maka jangan lupa di Firebase-nya juga diaktifkan ya di sini. Sign in metodenya di enable ya. Ketikanya di enable. Untuk Google ya, jangan lupa ini ya, menambahkan fingerprint, SHA-1 fingerprint di project setting. Nah, cara ngasih fingerprintnya gimana? Ini contohnya ya, punya saya ini ya. Nah, cara mendapatkan ini gimana ya? Nah, ini caranya ya, tinggal sebenarnya ada tutorialnya ya. Tinggal kita klik yang SHA-1 fingerprint ini, ada tutorial di sini. Nah, untuk Windows ya, Windows kalau komputernya Windows itu tinggal copy aja nih. Copy aja di sini. Nah, slash-nya ini dihilangin ya. Slash yang ini dihilangin. Terus kita masuk ke terminal. Gitu. Minus WinV. Password defaultnya itu Android ya. Android. Nah, nanti muncul ya SHA-1 ini dikopikan ya yang ini ya. Dikopikan ke sini tadi. Project setting ya. Nah, dikopikan ke sini ya. Kalau sudah dikopikan, misalnya add fingerprint ini, kopikan aja ke sini. Ini kan sama ya, nggak perlu ya, cancel aja. Karena sudah pernah saya masukkan ya. Nah, tinggal tambahkan fingerprint di sini. Oke, kalau sudah, service JSON-nya bisa di-download lalu di-replace yang sebelumnya ya.
atau dikonekkan lagi. Terserah caranya gimana. Intinya yang di sini di project ini kan kita punya Google Service JSON. Nah, ini diupdate aja. Misalnya sebelumnya belum kita masukkan SHA-1-nya. Di delete, di replace, atau pakai cara yang tadi, di delete, lalu di Firebase-nya, nah di sini dikonekkan lagi ya. Connect lagi. Nanti pasti kalau di delete kan dia nggak connect ya, ketika gradle-nya kita sinkron. Oke, saya lanjutkan lagi tadi sampai sini ya. Nah, nanti otomatis kalau dia belum sign in, seperti yang di awal sudah saya perlihatkan ya, di aplikasi menggunakan Firebase Auto UI, dia akan muncul otomatis UI untuk login ya, tanpa kita buat secara manual. Nah, start activity for result ini kalau sudah selesai activity-nya, dia akan kembali ke activity yang memanggilnya. Ini kan activity yang manggilkan main activity ya. Main activity. Nanti kalau sudah login, nah pasti dia nanti memanggil metode namanya onActivity result-nya. Nah, onActivity result ini kan bisa jadi dia loginnya oke, berhasil, atau di cancel. Nah, di sini di dalam onActivity result ya, jadi untuk override ini tinggal klik kanan sebenarnya, klik kanan, generate ya, generate method ya, override method onActivity result. Nanti cari aja di sini ya, onActivity result. Ini kan sudah saya override ya. Nah, di sini intinya kalau resultnya oke, sukses, sign in-nya sukses ya, maka selain menampilkan tools ya, hello world-nya ini diganti, yang awalnya kan tulisannya hello world, kita set teksnya menjadi nama dari user. Nah, intinya itu aja. Nah, terus nama usernya ini dapat dari mana ya? Nama usernya ini bisa kita ambil dari get current user. Jadi kan pakai Firebase out get instance tadi kita kan bisa dapat get current usernya. Nah, usernya ini kita bisa ambil namanya dengan cara .get display name ya. Ya, kira-kira hanya seperti itu ya. Jadi lebih singkat ya. Lalu untuk button logout-nya, nah sama caranya ya. Firebase out get instance sign out finish. Ya, itu aja. Silakan di pelajari ya dari project yang saya berikan. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Saya akhiri, mohon maaf ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.